Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan membahas TO2 US ya, ujian sekolah. Nah, kita mulai dari soal nomor 1. Perhatikan gambar rantai makanan berikut ini. Nah, di sini kalau kita lihat ada gambar tumbuhan, kemudian ada belalang, berikutnya ini ada X, ular, sama elang. Nah, pertanyaannya, organisme yang dapat menggantikan huruf X pada rantai makanan di atas. Nah, X ini bisa kita ganti dengan apa? Nah, kalau kita lihat di sini, X ini kan dia memakan belalang. Kalau dia memakan belalang, berarti dia harus bersifat sebagai karnivora, ya. Nah, di option jawaban ini tinggal kita pilih aja yang karnivora. Nah, kalau jangkrik dia makannya tumbuhan, berarti nggak mungkin jangkrik. Kelinci juga makan tumbuhan, kupu-kupu makan nektar. Nah, kalau katak dia pemakan serangga kan? Nah, serangga yang dimakan bisa juga belalang. Nah, jawaban untuk soal nomor 1 yang D nih ya. Oke, lanjut lagi soal nomor 2. Hubungan antar makhluk hidup berikut ini yang termasuk simbiosis komensalisme. Nah, di sini ada kata kuncinya, yang diminta adalah simbiosis komensalisme. Kalau dia simbiosis komensalisme, itu artinya hubungan dua makhluk hidup, ya, ini ada dua makhluk hidup, kakak singkat aja ya, makhluk hidup dengan MH, di mana yang salah satu makhluk hidup ini kalau dia hidup bersama dengan yang lain dia akan untung, sedangkan yang satunya lagi dia tidak untung tidak rugi, biasa saja ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang pertama, yang A-nya cacing hati dengan manusia. Kalau cacing hati dengan manusia, ini dia termasuk simbiosis parasitisme karena cacing hatinya untung, manusianya rugi kalau mereka hidup bersama. Kemudian tumbuhan sirih dengan pohon rambutan. Jadi, tumbuhan sirih dia nempel di pohon rambutan. Nah, hubungan ini termasuk hubungan komensalisme karena sirih dia untung dengan nempel di rambutan, sedangkan pohon rambutannya biasa saja dengan kehadiran sirih. Nah, berarti jawabannya nomor 2 yang B. Kalau C, kerbau dengan burung jalak. Nah, kalau mereka hidup berdua sama-sama untung, berarti ini termasuk simbiosis mutualisme. Benalu dengan pohon mangga. Nah, kalau benalu berada di pohon mangga, benalu ini nanti dia akan untung ya, sedangkan pohon mangganya rugi. Berarti ini juga termasuk simbiosis parasitisme, sama kayak cacing hati dengan manusia. Oke, selesai. Selanjutnya soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, kita baca dulu ceritanya. Kawasan hutan yang terdapat di Indonesia saat ini telah banyak mengalami kerusakan karena penebangan pohon dan pembakaran lahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan kelestarian hutan di Indonesia adalah, nah, jadi hutannya banyak yang rusak karena penebangan ya. Ini kata kuncinya penebangan pohon. Nah, gimana cara mengembalikan kelestariannya? Berarti kalau rusak kita harus menanam kembali bibit pohon di kawasan hutan. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang B, membersihkan sampah sisa penebangan liar. Nah, ini kurang tepat, nggak tepat ya. Menggunakan batang kayu untuk bahan mebel. Nah, ini nanti akibatnya pohon banyak ditebang. Mengubah hutan menjadi lahan pertanian. Nah, ini juga nanti kita akan menebang pohon jadinya. Oke, jadi nomor 3 jawaban yang tepat yang A. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 katanya
Di suatu kebun terdapat tumbuhan kacang panjang dan beberapa jenis hewan seperti cacing tanah, ular, musang, dan ayam. Rantai makanan yang mungkin